Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Kali ini saya akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebelum membahas, tolong kalian renungkan kata-kata ini. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Itu kata-kata bijak dari Maria Robinson. Semoga dengan kata-kata ini kalian tetap semangat dalam mempelajari materi pada kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah menerapkan permohonan NPWP dan yang kedua adalah membuat surat permohonan NPWP. Adapun tujuan pembelajarannya, yang dari segi pengetahuan, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian NPWP, menjelaskan fungsi NPWP, menjelaskan wajib pajak yang wajib punya NPWP, menjelaskan sanksi jika wajib pajak tidak punya NPWP, menjelaskan cara mendaftar NPWP, menjelaskan cara penghapusan NPWP, dan menjelaskan bagaimana penerbitan NPWP secara jabatan. Itu dari segi pengetahuan. Sedangkan dari segi keterampilan, kalian diharapkan dapat membuat surat permohonan untuk mendapatkan NPWP. Untuk yang pertama adalah definisi NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, NPWP ini fungsinya sama dengan KTP. Kalau KTP itu dipakai kartu tanda pengenal penduduk itu di suatu negara, kalau NPWP ini di bidang perpajakan. Jadi, jika kita punya NPWP, maka kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakannya apa? Contohnya, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk melaporkan pajak. Haknya apa? Haknya, hak kita sebagai wajib pajak, kita bisa meminta jika ada kelebihan pajak. Kita bisa meminta keringanan pajak. Jadi itu definisi dari NPWP. Yang selanjutnya adalah fungsi dari NPWP sebagai sarana yang pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, sebagai sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, seperti tadi yang saya katakan. Hak-hak dan kewajiban perpajakan apa saja yang bisa diminta oleh wajib pajak. Yang ketiga, sebagai sarana ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Juga dengan adanya NPWP, kita dapat mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Jadi seperti itu adalah fungsi-fungsi dari NPWP. Nah, untuk yang selanjutnya, wajib pajak yang wajib mempunyai NPWP itu siapa saja? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan netonya di atas PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi, orang pribadi yang punya usaha atau bekerja tapi penghasilannya di atas PTKP maka wajib memiliki NPWP. Yang kedua adalah orang pribadi yang tidak menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP. Jadi perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2 adalah kalau yang nomor 1 itu orang pribadinya bekerja tetap, kalau yang nomor 2 itu orang pribadinya tidak bekerja tetap, tapi penghasilannya telah melebihi PTKP dalam 1 tahun. PTKP-nya berapa dalam 1 tahun? Untuk tahun 2018, jumlah PTKP setahun itu 54 juta. Jadi jika penghasilan dalam setahun lebih dari 54 juta, maka orang pribadi tersebut wajib untuk mempunyai NPWP. Yang ketiga adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak. Jadi, ini adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, itu wajib. Yang keempat adalah wanita kawin yang hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. Artinya begini, harta atau ada pembagian harta antara suami dan istri. Jadi hartanya terpisah, maka sang istri tersebut harus memiliki NPWP. Yang kelima, wanita kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Jadi ini adalah wanita yang sudah menikah, hartanya terpisah dan memiliki penghasilan. Jadi penghasilannya wanita bekerja yang penghasilan dan hartanya sudah terpisah atau dipisahkan dari sang suami. Itu biasanya harus ada surat keputusan dari hakim juga. Yang keenam adalah wajib pajak badan berupa PT, CV, firma, kongsi, yayasan, dan lembaga. Mereka wajib memiliki NPWP. Jadi itu tadi, wajib-wajib pajak yang wajib mempunyai NPWP. Untuk selanjutnya adalah sanksi jika orang-orang yang memiliki syarat tersebut tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Sanksinya adalah yang pertama sanksi pidana, penjara 6 bulan dan paling paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang. Jadi itu sanksinya jika tidak mendaftarkan diri. Bisa kena sanksi pidana dan sanksi perdata berupa denda. Nah, ini adalah format dari nomor pokok wajib pajak. Bentuknya seperti ini. Uh, Bagaimana, di mana kita bisa memperoleh ini? Kita bisa memperoleh ini di kantor pelayanan pajak, KPP pajak yang terdekat atau sesuai dengan tempat domisili kita. Di dalam NPWP ini ada keterangan nomor NPWP-nya, ada identitas nama, ada nomor KTP, nomor NIK, ada alamat, dan ada wilayah KPP. Keterangan untuk nomor NPWP, 9 digit pertama itu kode register atau kode dari wajib pajak itu sendiri. Yang 3 dari belakang, di sini contohnya 652 itu kode wilayah KPP dan 3 digit terakhir itu adalah kode cabang. Jadi seperti itu format nomor NPWP. Kapan NPWP itu dihapus? NPWP itu akan terhapus atau dihapus jika pemilik NPWP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang terbagi. Keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi.
Kelima adalah bentuk usaha tetap atau BUT yang kehilangan statusnya. Dan yang keenam, wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Maka jika wajib-wajib pajak itu mendapatkan salah satu syarat yang syarat tersebut, maka NPWP yang mereka punyai akan dihapuskan. Selanjutnya adalah penerbitan secara jabatan. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Pajak ternyata wajib pajak itu mempunyai syarat untuk memperoleh NPWP, maka terhadap orang tersebut oleh direktorat secara otomatis akan diterbitkan NPWP. Nah, yang terakhir, untuk tugas, silakan kalian mengisi formulir NPWP. Formulirnya dapat di-download pada link yang telah tercantum. Terus data yang harus diisikan itu datanya siapa? Data yang harus diisikan adalah data kalian. Jadi nama kalian, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, seolah-olah kalian sudah berhak untuk mendapatkan NPWP. Setelah kalian download formulirnya, kalian isi formulirnya itu, kalian kumpulkan pada link yang telah saya berikan, link pengumpulan tugas. Dengan syarat file tadi disimpan dengan format nomor absen, strip nama kalian, strip kelas. Nah, sekian anak-anak. Semoga materi yang telah saya berikan tadi dapat kalian pahami. Tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.